Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Baik, ayah bunda, sahabat Pojok Parenting, situasi kondisi sekarang pada saat ini hanya satu dari saya. Pesannya, don't panic. Ya, kenapa? Karena pandemi ini bukan terjadi pada diri Anda saja, tapi ini global. Meluas, mendunia. Sehingga, don't panic. Kenapa? Ketika panik, nanti yang timbul adalah parno. Ketika parno, pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan. Saya tidak akan membahas pandemi, karena memang sudah banyak yang membahas dan banyak ahlinya. Saya tetap fokus ke parentingnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang 5 bahasa kasih untuk anak. Baik, ayah bunda, sahabat Pojok Parenting yang semakin cerdas, semakin hebat. Ada beberapa banyak pertanyaan ke saya melalui Japri. Dari berbagai pertanyaan itu dari berbagai daerah. Ada yang dari Sampang, dari Sumatera, dari Jawa Tengah. Saya simpulkan, ini mengkerucut ke jawaban yang tadi 5 bahasa kasih. Apa saja 5 bahasa kasih itu dan untuk apa? Dan kenapa mesti diterapkan di dalam keluarga atau kepada anak? Baik, sahabat Pojok Parenting, untuk menciptakan keluarga yang memang handal, keluarga yang memang oke, ada konsep 5 bahasa kasih menurut Dr. Gary atau dikenal love language. Ya, apa saja? Yang pertama adalah bahasa kasih yang pertama adalah quality time. Ciptakan di dalam rumah, di dalam keluarga dengan anak quality time atau waktu yang berkualitas. Nah, ada satu hikmah di kondisi pandemi ini di mana para ayah bunda yang kerja siang sampai malam atau dari pagi sampai sore, di kondisi sekarang ini adalah adanya WFH. Manfaatkan waktu WFH itu untuk menciptakan quality time dengan anak. Jangan sampai di situasi WFH ini kumpul semua anggota keluarga tapi semua masing-masing. Ayah sibuk dengan kerjaannya di rumah, begitupun bunda sibuk dengan olahan dapurnya, anak sibuk dengan kesendiriannya. Itu tidak terjadi quality time. Siapa yang harus jadi pelopor quality time? Ya jelas adalah ayah bunda. Menciptakan suasana rumah kebersamaan, waktu yang memiliki berkualitas dan berkesan bagi semua anggota keluarga. Tidak usah lama-lama, cukup 5, 10, atau 15 menit ciptakan quality time untuk mencapai kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Tidak perlu modal yang begitu besar, tidak perlu pergi ke mall, tidak perlu berwisata. Cukup di rumah ciptakan waktu yang berkualitas. Terkadang begini, ini banyak kasus, banyak kejadian, anak sudah merencanakan, anak sudah punya rencana nih dalam planning dirinya, ketika ketemu ayah atau bunda, misalkan gini, aku mau ngajak main kuda-kudaan dengan ayah. Ketika anak, ayah ayo mari ayo kita main kuda-kudaan, itu sudah direncanakan oleh anak. Tapi jawaban ayah terkadang, bentar dulu ya, ayah capek, ayah sibuk, ayah banyak kerjaan. Hapus sudah semua rencana anak, tidak terjadi quality time. Maka yang menjadi pelopor quality time dari ayah bunda, ciptakan waktu yang berkualitas di dalam rumah bersama keluarga. Itu akan menjadi suasana rumah yang segar, yang positif. Karena memang quality time ini di kondisi modern ini terkadang sulit tercipta. Apalagi bagi ayah bunda yang memang ayah bunda yang memiliki satu profesi yang luar biasa, yang tidak memiliki waktu. Makanya ciptakanlah quality time, waktu yang berkualitas di dalam rumah dengan anak dan keluarga. Ya, dengan bercanda, dengan bercerita, apa sajalah banyak yang menjadi media untuk menciptakan quality time. Jadi bagi ayah bunda yang sibuk, saya tekankan, ciptakan quality time di dalam rumah 10 menit, nggak usah lama-lama. Itu
bagi anak itu satu kebanggaan, satu kesan yang memang luar biasa yang tidak akan bisa dilupakan. Itu bahasa kasih yang pertama. Bahasa kasih yang kedua adalah reward, hadiah. Berikan hadiah kepada anak. Hadiah bukan berarti sesuatu benda fisik yang memiliki harga mahal. Tidak perlu seperti itu. Hadiah bagi anak cukup dengan ketika anak melakukan sesuatu yang memang luar biasa keberhasilannya. Misalkan anak yang tadinya belum mampu melakukan sesuatu, kemudian anak mampu melakukan sesuatu dengan kerja kerasnya anak. Berikan hadiah. Hadiah bisa dengan kecupan. Hadiah bisa dengan pelukan. Itu sangat berarti bagi anak. Hadiah ini, reward ini sangat dinantikan oleh anak. Biasanya ayah bunda jarang memberikan reward ya kepada anak ketika anak berhasil melakukan sesuatu. Tapi terkadang ketika anak melakukan sedikit kesalahan, itu punishment-nya sangat luar biasa. Jadi tidak balance antara reward dan punishment. Hukumannya lebih banyak ketimbang memberikan reward atau hadiah. Itu bahasa kasih yang kedua. Selanjutnya, bahasa kasih yang ketiga adalah motivasi, penguatan atau afirmasi, apapun itu namanya. Motivasi bagi anak itu sesuatu yang luar biasa sekali, mendorong hatinya untuk melakukan sesuatu lagi yang memang dapat pujian, dapat apresiasi dari orang tua, dari ayah bunda. Terkadang diam itu tidak hanya ada istilah diam adalah emas, tapi dalam hal motivasi itu tidak berlaku. Diam tidak pernah menjadi emas. Nah, jadi motivasi itu betul-betul penuh dengan kata-kata, penuh dengan kalimat-kalimat, satu dorongan. Maka berilah anak motivasi, apresiasi, ataupun afirmasi, apapun itu namanya. Yang penting terus memberikan dorongan kepada anak supaya anak lebih memiliki harga diri dan semangatnya. Selanjutnya, bahasa kasih yang ketiga adalah pelayanan. Layanilah anak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi layani anak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan anak melakukan hal yang memang butuh dilayani, ya layani, tapi tidak perlu dilayani semua hal. Ketika melayani semua hal, maka itu nanti akan menjadi home service bagi anak, menjadi anak manja, tidak mandiri. Tapi pelayanan bagi anak, pelayanan kepada anak, layani sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anak tidak mampu melakukan sesuatu, maka kita wajib melayaninya. Baik, selanjutnya adalah bahasa kasih, yaitu sentuhan fisik. Nah, ini sentuhan fisik bagi anak itu sesuatu hal yang sangat dinantikan, sangat diharapkan. Apa sentuhan fisik itu? Di antaranya adalah pelukan. Ini pelukan. Peluklah anak setiap hari minimal 10 detik dalam satu hari, pagi, malam. Itu minimalnya. Karena ketika orang tua memeluk anak, maka di situ terjadi sebuah chemistry, penyatuan, ya. Jadi dengan pelukan itu akan mentransfer energi positif dari orang tua kepada anak. Maka pelukan ini dibutuhkan. Selain pelukan apa? Bisa dengan usapan di kepala atau tepuk-tepuk di pundak. Ketika anak sudah menjelang remaja, cukup ditepuk pundaknya, ketemu cipika-cipiki atau apa saja yang sifatnya terjadi sentuhan fisik. Ini sangat diharapkan oleh anak, karena memang dengan sentuhan fisik itu terjadi terapi sentuhan namanya, terapi sentuhan. Apalagi ketika anak galau, anak misalkan terlihat putus asa, maka lakukanlah sentuhan fisik, baik itu pelukan, kecupan, ataupun usap di dahi atau di kepala atau di tepuk pundak. Itu menjadi satu penyemangat bagi anak. Ya, artinya
kelima bahasa kasih ini terapkan di dalam keluarga agar keluarga menjadi harmonis, hangat, memiliki aura positif. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.